Saya rekam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Insyaallah pada pertemuan sekarang kita akan membahas materi 13, itu dakwah keluar Mekah dan juga termasuk puncak dari kesedihan Rasulullah SAW dan hal-hal yang nantinya menghibur Rasulullah SAW. Jadi teman-teman bisa dilihat ya, ini lembah tebing-tebing di Taif, serius gitu, tebingnya tebing yang serius terjal. Bayangkan Rasulullah nantinya dakwah ke yang naik manjat ke tempat kayak gini teman-teman, ya kalau tisoledat kan lumayan ya, tisoledat bahasa Sunda, kepeleset ya. Kalau kepeleset lumayan. Dan lihat Rasulullah nanti dakwah, ini tempat-tempat Rasulullah berdakwah, Rasulullah pergi ke Taif, sepanjang jalan terjal dan dilempar batu. Jadi ya begitulah ya, menyedihkan bagi Rasulullah. Dan ini memang serius ya, Aisyah pernah bertanya, apakah Rasulullah ada hari yang lebih menyedihkan daripada kekalahan di perang Uhud, yang mana Rasulullah hampir saja terbunuh kalau bukan Allah yang melindungi. Rasulullah luka parah, giginya pecah ya, pelipisnya kemasukan besi, tertanam cincin besi di pelipis Rasulullah, insya Allah nanti dibahas di perang Uhud. Adakah yang lebih menyedihkan? Rasulullah menjawab, ya ini, Taif. Peristiwa nanti Taif. Baik, kenapa Rasulullah SAW dakwah ke Taif? Bentar, saya siapkan dulu whiteboard-nya. Nah ya, ini jadi background ya. Rasulullah, teman-teman ini kita harus ingat-ingat ya, saya review ulang-ulang supaya teman-teman ingat Rasulullah dakwah dari nol ini. Nah, ya, Rasulullah dakwah dari tahun 0 sampai 1, 0 sampai 1, 0 sampai 3. Ini Rasulullah dakwah sembunyi ya. Masuk Islam kurang lebih sampai 40 orang. Saya ulang-ulang supaya ingat. Tahun keempat Rasulullah mulai dakwah terbuka, dakwah terbuka sampai muncul siksaan-siksaan berat sekali. Dakwah tahun kelima, kenabian ya, bukan hijriyah. Rasulullah menghijrahkan mungkin ratusan sahabat, 100 berapa sahabat ke Habasyah. Tahun ke-6 sampai 9 diboikot. Karena kenapa diboikot? Karena sudah lagi tidak bisa disiksa ya. Umar bin Khattab sudah masuk Islam sehingga siksaan yang biasa dilakukan sudah tidak bisa lagi diberikan karena sahabat Nabi sudah berani melawan dan memang ada perlindungan dari Umar bin Khattab. Tahun ke-10 Rasulullah kehilangan, ini juga turning point ya, turning point-nya, tipping point-nya juga. Rasulullah kehilangan siapa? Kehilangan Abu Thalib ya, kehilangan Abu Thalib, kehilangan Khadijah ya. Nah, tidak ada Khadijah, tidak ada yang menghibur di rumah. Makanya teman-teman kalau di sini peserta perempuan mohon hibur suaminya dalam dakwah ya. Rasulullah kuat berdakwah di Mekah karena Khadijah. Teman-teman nanti kalau punya suami atau kalau sudah punya suami,
mohon jaga suaminya supaya tetap bisa berdakwah di luar dengan cara dihibur di rumah. Nah, Abu Thalib, jelas-jelas kalau Abu Thalib menjaga Rasulullah di luar rumahnya dengan membuat orang-orang jadi menahan diri dari menyiksa Rasul secara fisik. Ini Abu Thalib. Semenjak Abu Thalib wafat, maka Rasulullah benar-benar terancam fisiknya, tidak lagi bisa berdakwah dengan leluasa, dan akhirnya Rasulullah mengalami, ya sebutlah kalau bahasa kita kebuntuan ya. Tapi ingat Quran surat Az-Zumar yang dulu pernah saya bagikan, kenapa Rasulullah menghijrahkan sahabat ke Habasyah, karena ardullahi wasi'ah, dan bumi Allah itu luas. Kalau Rasulullah saat berdakwah sahabat disiksa, maka sahabat hijrah. Ini juga tanda Rasulullah sudah mulai harus hijrah, karena di Mekah yang awalnya berharap Mekah sukses dakwah Islam, jadi pusat dakwah Islam, ternyata tidak bisa. Rasulullah mencari tempat lain. Tempat lainnya adalah kota yang dekat dari Mekah, itu adalah Taif, ya. Jadi orang di Mekah itu, teman-teman, itu padang apa ya? Padang pasir. Kalaupun ada tumbuhan itu sekedar rumput semak belukar saja, tidak ada pohon kurma ya, tidak ada ya pohon-pohon yang bisa menunjang perkebunan. Jadi kalau orang Mekah uangnya banyak, pingin punya kebun, belinya di Taif ya, membeli tanah, membeli lahan, membeli kebun di Taif. Dan Taif juga nanti jadi sumber pasokan pangan ke kota Mekah. Jadi ini ya, karena kotanya tadi apa, relatif lebih dekat, maaf tadi mana? Relatif lebih dekat dibandingkan dengan tempat yang lain. Tunggu sebentar. Iya. Mana, clear. Oke. Nah, jadi kalau ini ada Jazirah Arab ya, ini Laut Merah, ini kota Mekah, ya, ini nanti Jeddah, pelabuhan Jeddah. Nah, Taif kurang lebih di sini, jadi agak naik ke pegunungan. Mekah juga sebenarnya sudah di Bali ini ya, sudah di gunung-gunung, tetapi Taif lebih tinggi lagi. Ini ada ya di belakang ya, bagaimana Taif itu beneran tebing-tebing terjal ya, saking terjalnya bisa ada gondola. Ya berarti kan kalau ada gondola cenderung ini ya, ya saking bisa dinikmatinya dari ketinggian. Lihat nih, berapa elevasinya, kemiringannya, wah miring sekali. Jadi Rasulullah serius naik ke tebing-tebing gini untuk nanti berdakwah di Taif, yang mana ini merupakan kalau apa ya, ibarat ini tuh ibarat kota Bogornya, kalau teman-teman pernah ke Bogor, ibarat kota Bogornya ya Jazirah Arab saat itu, sampai sekarang juga sebenarnya, karena di sini banyak perkebunan, hijau ya, sejuk, dingin, ya cuman memang terjal, dan kotanya cukup besar. Kalau Mekah dihuni oleh Quraisy, siapa? Quraisy ya. Nah, kalau Taif dihuni oleh Bani Thaqifah. Thaqifah. Oke. Mudah-mudahan jelas. Nah, Rasulullah ke Taif, apa yang digunakan Rasulullah untuk ke Taif? Naik apa? Rasulullah naik alas kaki, alias tidak naik unta, tidak naik kuda. Rasulullah ke Taif itu sembunyi-sembunyi ya. Berangkat itu apa? Sembunyi-sembunyi. Kenapa sembunyi-sembunyi gitu kan? Karena Rasulullah juga diantaranya tidak ingin jadi bahan olok-olokan Quraisy. Wah, lihat Rasulullah ditolak di Mekah, pamannya wafat, nggak ada yang melindungi, kabur nih orang ke luar gitu kan. Jadi makanya Rasulullah sembunyi-sembunyi. Jadi supaya tidak kelihatan mau safar, Rasulullah jalan kaki, jalan ya, jalan kaki, hanya berdua dengan anak asuhnya, yaitu Zaid bin Harithah ya. Nanti Zaid, teman-teman ini ya, di video penunjang saya sudah berikan video penunjang, itu mohon ditonton kisah tentang Zaid bin Harithah supaya nanti teman-teman, siapa Zaid bin Harithah disebut-sebut di sini ya. Di Zaid bin Harithah itu anak asuh Rasulullah, menikah dengan ibu susu Rasulullah ya, nanti punya anak Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini adalah panglima perang usia 18 tahun untuk menyerang Romawi di waktu itu perang apa?
perang apa, saya takut salah. Perang apa itu? Perang Ajnadin gitu ya kalau nggak salah. Saya takut salah ya nama perangnya perang apa. Nah, oke. Nah, jadi gini ya, Rasulullah berangkat tadi ya, hanya berdua dengan Zaid bin Harithah. Nah, Rasulullah berjalan kaki berapa jaraknya? 96 kilometer. 96 kilometer itu kalau teman-teman orang Jakarta, 96 kilometer itu sampai mana? Sampai Purwakarta mungkin ya. Nah, intinya jauh aja ya. 96 kilometer itu jauh. Kalau berapa lama ya Rasulullah tuh dulu berjalan dari sini tuh? Cukup lama, panjang sekali. 96 kilometer jauh ya. Nah, Rasulullah di sana di Thaif langsung menemui pembesar-pembesarnya ya. Ketua kabilah Thaif itu adalah para putra dari dulu pemimpin Thaif adalah Amr bin Umair. Nah, ini dulu pembesar Thaif, pemimpinnya, punya anak 3. Yaitu satu adalah Abdul Yalil, ada juga Mas'ud, ada berikutnya adalah Habib. Nah, Rasulullah berdakwah ke langsung pembesarnya. Jadi teman-teman, ini ya manhaj dakwah Rasulullah, apa? Manhaj dakwah Rasulullah, cara dakwah Rasulullah itu kalau dakwah di pusat kota ya, di mana di kota Mekah, ke petinggi ya, kepada orang penting langsung ya. Kalau Rasul dakwah dari Mekah ke petinggi Quraisy, kalau di Thaif dakwah ke para pemimpin Thaif ya. Jadi memang Rasulullah tuh kalau dakwah langsung ke jantungnya ya. Ini ya bukan berarti dakwah ke pelosok atau dakwah ke orang biasa itu tidak berpahala, tentu itu mulia ya, sangat mulia. Cuman kalau teman-teman sedang menjalankan apa ya, karena kita kan waktu terbatas, sumber daya terbatas ya, waktu terbatas, sumber daya terbatas, sedangkan beban dakwah itu semuka bumi. Nah, maka cari yang strategis-strategis ya, yang dengan dia masuk Islam dengan usaha yang sedikit tapi potensinya besar. Ya, Rasulullah dakwah ini ke para pembesar Bani Thaqifah yang kalau 3 ini masuk Islam niscaya satu kota Taif masuk Islam gitu ya. Jadi ini manhaj dakwah Rasulullah ya. Dakwah itu kemana? Ke pusat kota ya, pusat ya yang rame-rame gitu ya. Juga ke para petinggi. Nanti kalau pusat kota sudah ada yang berdakwah, kepada petinggi sudah ada yang berdakwah, baru dicari tempat-tempat lain yang belum ada dakwahnya, jadi fardu kifayah dakwah, ya. Itu berarti nanti ke orang rakyat biasa dan ke mana ke rakyat, ya tadi ya, maaf ini kalau ke kota berarti nanti bisa ke desa atau bisa ke rakyat biasa gitu ya. Tapi kalau sumber daya sedikit, usahakan ke yang penting-penting dulu. Jadi teman-teman kalau misalkan mau dakwah nih, kemana? Kalau di lingkungan rumah ya bisa jadi ke RT ya, bisa jadi ke RW ya, bisa jadi ke kalau di sekolah ke ketua kelas gitu ya, ke KM, bisa jadi ke mana? Cari yang memang strategis yang bisa berdampak luas. Tadi ya dakwah itu tentu ke semua tempat mulia, tetapi kalau mau cari yang pahalanya paling besar ya ke tempat-tempat yang tadi ya, yang orang-orang yang penting. Nah, sampai mana? Nah, Rasulullah sampai ke Taif itu berbicara langsung ke para petingginya ya. Ke Abdul Yalil, Rasulullah ditolak. Apa kata Abdul Yalil? Kata Abdul Yalil, kalau benar Allah mengutus Rasulullah, saya akan merobek kiswah Ka'bah. Ini penghinaan ya, merobek kiswah. Ini merupakan penghinaan bahwa kiswah Ka'bah kan adalah benda yang sakral ya, bahkan di zaman jahiliyah sekalipun dianggap bangunan paling mulia juga dianggap di masa jahiliyah. Nah, kalau Abdul Yalil berani ya ini ya sebagai ungkapan bahwa ya Rasulullah tuh berarti bagi dia nggak layak banget lah, ini penghinaan yang dahsyat. Rasulullah berdakwah ke pembesar berikutnya yaitu Mas'ud. Kata Mas'ud, tidak adakah orang lain
apakah Allah tidak menemukan orang lain selainmu gitu kan? Kok kamu gitu kan? Kok kok kamu gitu ya? Apakah Allah tidak menemukan orang lain selainmu untuk menjadi rasul, untuk menjadi utusan? Ini juga sama penghinaan ya. Jadi seolah Rasul itu adalah orang yang pilihan terburuk untuk menjadi Rasul ya. Ini ya belajar apa ya? Ya ini ya ungkapan ya. Teman-teman harus peka dengan bahasa ya, bahwa tidak selamanya semua itu harus letterlet. Kadang ada kiasan-kiasan yang teman-teman juga harus peka bahwa itu adalah sebenarnya penghinaan yang sangat menghinakan. Nah, Rasulullah berdakwah ke yang terakhir, Habib. Cuma kalau ke Habib ini jawabannya bagus, diplomatis, walaupun sebenarnya intinya penolakan juga. Kalau Rasulullah itu benar-benar nabi, maka ini tidak boleh dibantah, tidak boleh dibantah ya, tidak boleh dibantah. Jadi Habib tidak mau berbicara pada Rasulullah karena kalau Rasul benar nabi ini kualat kalau dibantah. Tapi kalau Rasulullah pendusta, ngapain bicara dengan pendusta? Jangan bicara dengan pendusta. Ya ini juga intinya penolakan tapi lebih apa ya? Lebih inilah, lebih diplomatis lah ya kalau bahasa kita tuh ya. Nah, tapi intinya Rasulullah ditolak. Maka setelah ditolak oleh para pembesar, Rasulullah hendak berdakwah di sana kepada masyarakat yang lainnya. Apa kata Rasulullah kepada para pembesar? In fa'altum ma fa'altum, jika kalian melakukan apa yang kalian lakukan, maksudnya menolak Rasulullah, maka apa namanya? Saya lupa. Iktamu anni gitu ya. Maka sembunyikanlah dariku gitu. Maksudnya sembunyikan aku itu jangan sampai penolakan ini bocor kemana ke orang Quraisy, karena Rasul nanti akan dihina, dicaci maki. Jangan juga sebenarnya bocor ke rakyat yang lain, masyarakat yang lain, karena nanti Rasulullah akan makin dihinakan. Walaupun tentu ini tidak dianggap ya oleh para petingginya. Rasulullah berharap disembunyikan keberadaannya, ternyata ya tetap tidak dianggap, dihinakan juga. Nah, Rasulullah berdakwah selama 10 hari di Taif, namun selama 10 hari ini Rasulullah ditolak ya. Jadi tidak ada yang menerima dakwah Rasulullah selama 10 hari ini. Nah, akhirnya Rasulullah pulang, tetapi setelah tertekan dan pulang, ternyata ada dua barisan, yang dua barisannya ini saling melempar batu kepada Rasulullah ya. Jadi Rasulullah dilempar batu, Zaid berusaha melindungi Rasulullah. Jadi Rasulullah pulang, turun ya. Bayangin teman-teman, di tempat-tempat terjal seperti ini, ya Rasulullah turun dari bukit-bukit ini, batu banyak ya di kiri kanan ya. Yaitu batu banyak gede-gede lagi ya. Rasulullah sepanjang perjalanan dilempar batu, ya dihinakan Rasulullah jauh sekali berjalan, terus dilempar batu sampai Rasulullah walaupun sudah dilindungi oleh Zaid, kaki Rasulullah ternyata terkena lemparan dan ternyata mungkin batunya tajam ya. Kaki Rasulullah bercucuran darah, darah ya. Nah, kalau Zaid ini karena berusaha membentengi Rasulullah dari batu, jadi ada dua barisan yang melempari Rasulullah batu, anak-anak, orang gila, orang miskin, orang apa, semua disuruh, para budak pada disuruh melempari Rasulullah batu. Zaid yang melindungi Rasulullah kena kepalanya ya, sampai kepalanya juga bercucuran darah. Jadi sebenarnya kalau lihat dari fatalitas, sebenarnya Zaid itu lebih fatal karena yang melindungi Rasulullah. Tapi Rasulullah juga nggak kurang sakit, jadi sampai kakinya bercucuran darah. Ya bayangin teman-teman, pernah nggak teman-teman ya dakwah terus ditolak dan dari ditolak dilempar batu bercucuran darah. Padahal ya Rasulullah tuh dalam rangka masih berkabung. Ingat satu Abu Thalib wafat, yang dua Khadijah baru wafat, sekarang ketiga Rasulullah ditekan oleh Quraisy, Rasulullah kabur ternyata sampai ke Taif dilempar oleh batu selama perjalanan jauh, cuman buat dicaci maki, cuman buat dihinakan. Ini adalah hal yang membuat Rasulullah sangat sedih. Rasulullah berkata bahwa intinya Rasulullah itu berjalan jauh
sampai linglung. Teman-teman tahu linglung kan? Linglung itu ya jalan tapi hati itu udah kosong gitu kan karena saking sedihnya. Tahu-tahu Rasulullah nyampe aja, itu saking sedihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah kemudian ini ya 4,8 kilometer, teman-teman. 4,8 kilometer itu dari mana ke mana? Mungkin dari rumah teman-teman bisa jadi ke sekolah ya, ke kampus, ke tempat kerja atau kemana. Lumayan jauh ya, bukan naik motor ya, jalan kaki dilemparin terus-terusan dan tempatnya terjal kayak gini. Wah, pokoknya sakit aja. Sampai Rasulullah tiba di kebun milik petinggi Quraisy, kebun anggur milik petinggi Quraisy, itu namanya adalah Utbah dan Syaibah. Teman-teman, ini adalah dua musuh Rasulullah ya. Nantinya mereka sebenarnya Utbah dan Syaibah tuh pingin masuk Islam kalau bukan karena mereka takut dicela oleh para petinggi Quraisy yang lain. Jadi hati-hati teman-teman, banyak orang yang sebenarnya menerima dakwah tetapi takut nggak punya teman, akhirnya mereka tetap dalam kemaksiatannya. Nah, Utbah dan Syaibah ini kasihan lihat Rasulullah kok digitu-gituin amat. Jadi pada saat itu Rasulullah sedang istirahat ya di kebun anggur, sedang ya menyender gitu ya dengan luka-luka sebagainya. Utbah dan Syaibah yang nantinya akan meninggal di perang Badar, dibunuh memerangi Rasulullah, kasihan, maka meminta budaknya bernama Adas untuk membawakan setangkai kurma kepada Rasulullah untuk makan, setidaknya menghibur Rasulullah ya, kasihan banget ini jauh-jauh dari Mekah sampai sini cuma buat dilempar batu. Maka Adas pun memberikan Rasulullah setangkai kurma ya, mungkin dikasih tempat, saya nggak tahu persisnya. Nah, Rasulullah akhirnya pas mau makan kurma baca Bismillah dengan nama Allah. Ternyata Adas ini dia adalah orang Nasrani ya, orang Nasrani yang kenal dengan kata Bismillah ini, kenal gitu kan. Mungkin asalnya masih belum Trinitas, saya nggak tahu ya. Akhirnya Adas bertanya, lah ini Bismillah bukan bacaan yang biasa dibaca oleh orang-orang Arab sebelum makan gitu. Ini kenapa gitu kan? Rasulullah akhirnya nanya, lah emang kamu Adas dari mana? Adas itu hanya cerita kalau dia itu orang Nasrani ya, pengikut Nabi Isa dari Nineveh, itu adalah Rasulullah menjawab, oh Nineveh, itu tuh kan tempatnya Nabi Yunus bin Matta. Langsung kaget, lah kok tahu gitu kan? Orang Arab mana tahu yang kayak gini-ginian, biasanya orang Kristen yang tahu. Rasulullah bilang bahwa Yunus bin Matta itu adalah saudara Rasulullah, dalam arti saudara seperjuangan. Rasulullah juga sama seperti Yunus, dia diutus untuk berdakwah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Adas pun kaget. Wah, ini ada Rasul gitu kan, Nabi akhir zaman. Maka Adas pun mencium kaki Rasulullah, menciumi Rasulullah gitu kan. Dan akhirnya Adas masuk Islam ya. Langsung Utbah dan Syaibah nggak senang sebenarnya lihatnya gitu kan. Ya, budaknya sudah dirusak. Sebenarnya kisah Adas tidak ada kelanjutannya, cuma sampai sini saja. Ulama tidak menemukan kisah lanjutan itu seperti apa. Tetapi kurang lebih inilah teman-teman, salah satu bukti bahwa ahli kitab pada zaman Rasulullah itu sedikit-sedikit sebenarnya tahu bahwa Nabi akhir zaman itu akan keluar, bahwa Rasulullah itu sesuai dengan apa yang ada dalam kitab suci mereka, baik Nasrani maupun Yahudi. Rasulullah terus melanjutkan perjalanan ya, dalam keadaan linglung. Tahu-tahu sudah sampai ke suatu tempat namanya Qarn Manazil. Ya, sampai ke tempat di Qarn Manazil, di sana Rasulullah masih sedih gitu kan. Habis dilemparin batu sampai sekarang masih bercucuran darah, pada baronyok. Rasulullah kayak udah hilang kebahagiaan gitu kan.
Abu Thalib nggak ada, Khadijah nggak ada, ya. Sekarang dilempari batu habis-habisan, pulang ke Mekah juga nggak tahu nasibnya bakal kayak gimana. Nah, akhirnya Allah berusaha menghibur Rasulullah, dikirim malaikat Jibril. Jadi ketika Rasulullah melihat ke langit, ternyata ada malaikat Jibril yang memberi salam gitu kan, langsung mengizinkan malaikat gunung. Jadi Allah mengizinkan malaikat gunung untuk berbicara pada Rasulullah. Intinya malaikat gunung punya dua buah gunung gitu kan. Nama yang pertama adalah Gunung Abi Kubais dan seberangnya yaitu Gunung Kuaiqian, yaitu ini adalah gunung-gunung yang ada di sekitar Mekah. Nah, ini terserah Rasulullah mau dilempar ke Mekah bisa, mau dilempar ke Taif bisa, biar hancur semua orang-orang kafir yang selama ini menghinakan Rasulullah. Jadi apa ya? Kalau andaikan Rasulullah mengangkat tangannya lalu mendoakan azab untuk Quraisy dan untuk Bani Thaqifah, maka ini sudah resmi turun izinnya gitu kan. Izin Allah itu sudah diberikan untuk mengazab, untuk apa, doanya dikabul untuk mengazab dua kaum ini. Namun ternyata Rasulullah enggan untuk mendoakan keburukan dan bahkan berkata, Rasulullah bahkan berharap ada dari keturunan mereka yang nantinya masuk Islam. Nah, di sini Allah menghibur Rasulullah dengan banyak hal, ya. Yang pertama nanti di Nakhlah, teman-teman silakan nanti baca surat Al-Jin ya. Surat apa? Al-Jin. Surat keberapa ya? Juz berapa Al-Jin tuh? Juz 29 apa 28? Seingat saya 29 ya. 29. Oh iya, makasih teman-teman. Juz 29. Juz 29 ya. Di situ ternyata bangsa jin masuk Islam. Masya Allah teman-teman. Dikisahkan bangsa jin itu ini ya, pakaiannya putih dan kepalanya mirip seperti kendi. Vas bunga, tahu teman-teman vas bunga? Jadi dengan pakaian putih dengan kepala mirip kendi, Rasulullah dikerumuni oleh bangsa jin ya, pada malam-malam, sampai Zaid itu khawatir apa yang menimpa Rasulullah gitu kan, kok dikerumunin sampai nggak kelihatan Rasulullahnya. Ternyata bangsa jin sedang masuk Islam, menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga situasi masih mencekam, jadi kemungkinan besar yakin ya bahwa orang-orang Quraisy itu mengetahui Rasulullah sudah di luar Mekah. Pasti kalau Rasulullah main masuk gitu aja sekarang ke Mekah, ya bisa dibunuh, ya bisa disiksa, bisa ditolak, bisa diusir, bisa diapa. Intinya petinggi Quraisy sudah memusuhi Rasul, maka Rasulullah mencari perlindungan. Pertama Rasulullah mencari perlindungan ke orang-orang baik, ya. Rasulullah menunggu di daerah Hiro, mungkin tidak di guanya ya, tapi masih di sekitar gua Hiro berarti ya. Di Hiro, belum masuk Mekah, Rasulullah mengirim utusan untuk meminta perlindungan kepada Al-Akhnas bin Syariq, Suhail bin Amr, ya, dan Mut'im bin Adi. Al-Akhnas menolak karena Al-Akhnas itu hanyalah sekutu. Nanti teman-teman harus mengerti ya bahwa ada sekutu ya. Jadi tidak dianggap kabilah, tetapi bagian dari kabilah sekedar sebagai sekutu saja. Jadi Al-Akhnas itu mungkin asapnya entah bagaimana tidak dianggap sebagai kabilah. Nah, jadi ada sekutu ya, ada diikutkan, ada 3 jenis status orang dalam satu kabilah diikutkan, ada sekutu diikutkan, ada bagian dari kabilah. Kalau keturunan pasti bagian dari kabilah, tapi kalau nggak jelas keturunan atau bukan, biasanya di antara dua ini. Nah, kalau Suhail berkata bahwa Bani Amir tidak memberikan perlindungan kepada Bani Ka'ab. Saya juga sebenarnya nggak begitu mengerti apa maksudnya. Mungkin dulu kalaupun memberi perlindungan bisa jadi nggak dianggap, mungkin ya, saya nggak tahu ya. Tapi kalau Mut'im bin Adi, dia dulu yang membuat perjanjian pemboikotan Rasulullah itu dibatalkan. Ya, jadi Mut'im bin Adi itu memang orang baik nanti tapi meninggal di perang Badar. Nah, jadi orang kafir tapi enggak, kata yang meninggal di perang Badar itu Abu Al-Bakhtari. Mut'im bin Adi nanti meninggal beberapa waktu setelah selesai memberikan perlindungan pada Rasulullah
Jadi bukan meninggal di perang Badar ya, itu yang meninggal di perang Badar tuh Abu Bakhtari, beda lagi. Mut'im bin Adi akhirnya menerima Rasulullah, melindungi Rasulullah, dan bahkan membawa seluruh kaumnya dengan senjata-senjatanya, menggiring Rasulullah dan membawa Rasulullah ke Ka'bah, mengumumkan bahwa mulai saat itu yang melindungi Rasulullah bukan Abu Thalib, tetapi siapa? Mut'im bin Adi, ya. Dan Mut'im bin Adi perlindungannya juga diakui oleh para petinggi Quraisy, sampai-sampai Abu Jahal pun menghormati perlindungan Mut'im bin Adi. Pak Abu Jahal itu kan Fir'aun yang umat ini gitu ya. Jadi memang perlindungannya sangat berarti karena memang betapa mulianya, betapa tingginya posisi Mut'im bin Adi saat itu. Nanti Rasulullah selesai dari sini, akhirnya bisa lagi berdakwah walaupun tidak leluasa, tetap tidak leluasa, tetapi Rasulullah berusaha untuk berdakwah kepada kabilah-kabilah yang mulai jauh ya, baik saat ibadah haji maupun Rasulullah jemput sendiri. Di antaranya ada Bani Amir, Bani Muharrib, Bani Fazarah, Bani Ghassam, Bani Murrah, Bani Hanifah, Bani Sulaim, Bani Abs, Bani Nasr, Al-Baqqa, Kindah, Kalb, Al-Haris, dan Hadarimah, semua menolak dakwah Rasulullah. Nanti Rasulullah diterima dakwahnya di Yathrib, insya Allah dijelaskan nanti ya, panjang ceritanya, waktu udah mau habis. Tapi ada juga yang menerima dakwah Rasulullah, itu bukan dari dakwah Rasulullah, ternyata dakwah dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ini tuh mantan rampok, teman-teman. Jadi Bani Al-Ghifari dan Bani Aslam itu profesi sebelum masuk Islamnya tukang rampok. Abu Dzar dia penasaran, oh bener nih ada orang ngaku nabi gitu kan di Mekah, dijemput sama Abu Dzar, datang ke Mekah, nanya ke Rasulullah, ngobrol sama Rasulullah, dan ternyata akhirnya Abu Dzar tertarik dan benar-benar masuk Islam. Abu Dzar karena biasa ngerampok, jadi nggak takut mati. Abu Dzar di Ka'bah mengumumkan keislamannya, saya masuk Islam, dikeroyok sampai bonyok. Kemudian Abu Dzar akhirnya pulang, berdakwah aja ke saudara-saudaranya Bani Ghifar. Jadi Bani ini apa? Kabilah-kabilah tukang rampok gitu kan, yang lewat dibunuh, yang lewat dirampok, yang lewat ya apa. Didakwahin, ternyata dua-duanya masuk Islam atas dakwah dari Abu Dzar Al-Ghifari. Teman-teman, ini kalau ingin tahu kisah Abu Dzar ini, Masya Allah, Abu Dzar itu orang yang kata Rasulullah yang lisannya paling jujur di muka bumi ini itu adalah lisannya yang paling jujur di antara umat Rasul ada Abu Dzar Al-Ghifari. Kenapa? Karena ceplas-ceplos, nyeletuk aja gitu. Mau yang dengernya sakit hati, mau yang dengernya nggak sakit hati, diceplas-ceplos aja. Dan polos banget orangnya. Abu Dzar juga dibilang sama Rasulullah, andai Abu Dzar bersama dua orang, maka jangan Abu Dzar pemimpinnya gitu kan. Saking polosnya, saking kalau bahasa kita mungkin strict gitu ya orangnya gitu ya, saking ya kaku mungkin ya. Tapi bagaimanapun ini orang yang sangat mulia. Abu Dzar nanti akan masuk Islam sendirian, berdakwah sendirian, nanti pun akan meninggal sendirian, dan Abu Dzar itu orang yang anti kekayaan. Abu Dzar agak kaku menerima dakwah Rasulullah dan dia benar-benar membenci jabatan, membenci kekayaan ya. Abu Dzar meninggal dalam keadaan yang super miskin. Bagi Abu Dzar, menyimpan harta itu tanda tidak takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasulullah pernah bersabda, intinya andaikan kalian lurus takwanya pada Allah, maka kalian akan mendapatkan rezeki sebagaimana burung mendapatkan rezeki. Pergi pagi, pulang sore dalam keadaan kenyang. Pergi lapar, pulang kenyang. Makanya Abu Dzar nggak pernah nyimpen makanan di rumah. Ya, nggak pernah punya harta untuk besok. Karena Abu Dzar cari hari itu, Abu Dzar dapat hari itu, selebihnya disedekahkan, selebihnya dipakai untuk yang lain. Tapi Abu Dzar tidak mau nyimpan makanan karena ya tadi bagi Abu Dzar harus bertakwa. Nah, ini mungkin ya pemahaman yang tidak benar, bukan tidak benar, tidak sempurna pemahamannya ya, karena sahabat Nabi yang lain yang lebih mulia nggak gitu-gitu juga. Tetapi Abu Dzar ingin sempurna dalam kesederhanaannya. Abu Dzar benar-benar ya tadi tidak punya harta untuk hari esok, hanya punya bekal makanan hanya untuk hari itu saja. Nanti bisa dipelajari Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat yang luar biasa mulia,
Tapi juga kalau teman-teman baca kisahnya ini agak, apa ya, ya agak kaku lah gitu ya orangnya. Tapi tentu jauh lebih mulia dari kita ya, gitu. Tapi ini unik sahabatnya. Nah, nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bahas apa ya, Isra Mi'raj dulu kalau nggak salah ya. Jadi Allah tuh menghibur Rasulullah dengan tadi masuk Islamnya bangsa jin, kemudian juga dengan surat Yusuf, ya. Jadi surat Yusuf itu adalah surat hiburan bagi Rasulullah ketika dalam kondisi sedih seperti ini ya. Masuknya jin, dapatnya surat Yusuf, dan juga nanti Rasulullah Isra Mi'raj. Makanya teman-teman buat yang sedih, nah ini baca-baca surat Yusuf, insya Allah terhibur karena ini hiburan Allah buat Rasulullah. Baik teman-teman, 1 menit lagi mau mati ininya. Ada chat mungkin sedikit sebelum pertanyaan sedikit? Nanti di grup saja. Sambil kita tunggu chat sedikit ya, 1 menit terakhir kita berdoa dulu dan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kalau ada pertanyaan di grup ya, ada Ustadz Edi ya, insya Allah lebih alim dari saya pribadi.